Bapak ini datang ke dokter bedah plastik, dia mau dioperasi. Kelopak matanya minta diubah persis sama kayak kelopak mata orang yang ada di foto. Dokter bilang matanya udah bagus dan berfungsi dengan baik, jadi nggak ada yang perlu diubah. Tapi bapak ini tetap ngotot pengen diubah seperti yang di foto itu. Operasi berjalan dengan baik. Setelah sembuh, mata bapak ini bakalan mirip sama mata orang yang di foto itu, yang sebenarnya anak angkatnya. Tiba-tiba ada satu orang yang ngunjungin bapak ini. Ternyata itu anak adopsinya. Sebenarnya anak itu nggak tahu kalau bapaknya lagi dirawat di situ. Anak ini datang ke situ juga pengen dioperasi dan mengubah bentuk matanya supaya sama seperti bapaknya. Perawat ngasih tahu kalau foto yang dia tunjukkan sama dengan foto yang ditunjukkan bapak ini. Jadi dia diarahkan ke kamar bapaknya. Saking sayangnya mereka mau ngubah bentuk mata masing-masing supaya mirip satu sama lain walaupun mereka bukan keluarga kandung. Cewek ini didatengin sama satu bapak ini yang minta makan. Katanya dari kemarin belum makan, jadi kelaparan. Cewek ini punya restoran, tapi hari ini lagi nggak ada makanan. Karena restorannya sepi pengunjung, jadi restoran itu mau ditutup. Datang nih satu temennya yang juga pemilik restoran itu. Dia bilang mereka berdua bakalan masak dan menyajikan menu yang spesial khusus untuk bapak ini dan sebagai tanda penutupan restoran mereka. Makanan yang disediain enak banget dan kelihatannya bapak ini suka dengan makanannya. Pulangnya bapak ini masih dibawain bekal, katanya untuk makan siang. Ternyata bapak ini blogger makanan. Dia nulis semua hal positif tentang restoran yang mau ditutup itu di blog pribadinya. Besoknya dua cewek ini kaget karena restoran mereka dipenuhi pengunjung yang antri. Penasaran habis baca blog bapak yang kemarin. Mereka mau ngerasain enaknya masakan di restoran ini. Dan akhirnya restoran ini gak jadi ditutup. Cewek ini mau nikah hari ini supaya perusahaan yang dia pimpin gak direbut pamannya. Tapi cowok yang harusnya nikahin dia gak datang. Dia pilih aja cowok yang ada di situ dan dia minta cowok ini untuk jadi pasangannya, tapi gak mau. Tiba-tiba cowoknya datang dan minta pernikahan dilanjutkan. Tapi cowok tadi juga muncul dan dia ngusir cowok ini, katanya dialah yang jadi pasangannya sekarang. Mereka siap nikah nih, tapi pamannya curiga kalau cowok ini cowok bayaran. Tapi dia meyakinkan bahwa mereka udah pacaran lama. Dia sebutin semua kebiasaan cewek ini. Tiap hari bangun jam 6.50, minum kopi cappuccino tanpa gula. Dia juga suka makan tomat. Dia juga suka sama kucing tapi alergi sama bulunya. Suka baca novel dan suka yoga tiap malam sebelum tidur. Cewek ini bingung kok cowok ini tahu semua tentang dia padahal mereka gak saling kenal. Cowok ini security di perusahaan cewek ini dan udah lama ngamatin dia. Cewek ini lagi kencan buta. Awalnya mereka ngobrol biasa aja. Lama-lama nih cowok nyenggol-nyenggolin kakinya ke kaki nih cewek. Ternyata nih cewek bisa lihat sifat asli seseorang kalau dia bersentuhan langsung dengan tuh orang. Cowok ini suka dunia malam dan dia pernah dimintai pertanggungjawaban sama pacarnya, tapi dia nggak mau dan malah ditinggalin tuh pacarnya. Cewek ini jadi ilfil dan nggak mood lagi. Dia muji-muji cowok ini. Katanya dia kelihatan bertanggung jawab dan bakalan ngelindungin cewek yang deket sama dia. Dan cowok ini kelihatan senang. Cewek ini sengaja milih menu banyak banget dan yang harganya mahal. Pas makanannya lagi disiapin, dia minta izin ke toilet. Cowok ini bingung, kok makanan yang dihidangkan banyak banget. Dia mau ngembaliin beberapa makanan, tapi makanannya nggak boleh diretur. Pas lihat bil makanannya, dia kaget karena habisnya banyak banget. Dan cewek ini kabur, nggak balik-balik. Dia sengaja ngerjain cowok itu. Anak cowok ini nggak mau sekolah. Dia milih ikut ayahnya ke kantor. Dia dijadiin sekretaris aja nih sama ayahnya. Dan tugas pertamanya dia harus fotokopi berkas ini 5 rangkap. Oh ya, kalian yang baik bantu aku subscribe ya, biar aku semangat bikin kontennya. Makasih. Dia bingung nih mau fotokopi di mana. Akhirnya dia kembali ke ayahnya dan gak berhasil ngelaksanain tugas pertamanya. Akhirnya dia dipecat dan nangis. Ayahnya kasih nasihat, anak kecil itu tugasnya belajar dan bermain sama teman-teman supaya nanti kalau besar bisa nyelesain tugas orang dewasa. Akhirnya dia setuju. Anak-anak harus dengar nasihat orang tua ya. Keluarga ini lagi makan bersama, tapi si ayah nggak dikasih daging. Istrinya bilang ayah makan sayur aja, dagingnya yang makan istri, anak, dan cucunya. Istrinya sering marah-marah ke dia.
dia. Katanya gajinya kecil, jadi mereka hidup pas-pasan, nggak bisa beli mobil mewah, nggak bisa tinggal di rumah yang besar, dan dia disuruh lembur terus. Dia bilang suaminya nggak berguna, anak-anaknya juga cuek sama ayahnya, laki perempuan sama aja cueknya. Makan malam berikutnya ayahnya belum pulang dan sampai tengah malam nggak pulang-pulang, jadi mereka makan sendiri. Ntar dulu, kamu yang baik bantu aku subscribe ya, biar aku semangat bikin kontennya, makasih. Istrinya jadi bingung kenapa suaminya nggak pulang-pulang. Ternyata si ayah memutuskan untuk pergi dari rumah biar nggak jadi beban buat keluarga. Lagian dia kan juga udah nggak dianggap sama istri dan anak-anaknya, jadi dia mau pergi yang jauh aja. Tapi dengan kepergian ayahnya mereka jadi kehilangan. Cewek ini dihina sama temannya, katanya badannya terlalu gemoy, gak enak dilihat dan bikin sakit mata. Dia gak seharusnya ada di sekolah itu. Temen-temennya datang ngebelain dia, katanya cowok ini juga gak ganteng, jadi jangan menghina orang lain. Dia diajak gabung ke gengnya dan main bareng, dia seneng banget. Hari itu hari ulang tahunnya, dia dikasih surprise perayaan ulang tahun, dikasih kue dan nyanyi bareng. Dia mau traktir teman-temannya, tapi temennya bilang gak usah karena jumlah mereka banyak, ntar duitnya habis. Tapi dia tetap beli cemilan. Pas balik, dia dengar temennya ngobrol. Ternyata mereka cuma pura-pura dan manfaatin dia. Mereka bilang mana ada yang mau temenan sama cewek gemoy kayak dia. Ternyata pura-pura dan gak tulus ya. Cewek ini berangkat kerja naik angkutan umum. Selama perjalanan sibuk sama waiting list pekerjaannya. Sebagai sekretaris, dia harus nyiapin ruang rapat pagi-pagi. File-file harus ditata dan gak boleh ada yang kurang satu pun. Lanjut keluar kantor untuk ngurus jas bosnya yang bakal dipakai untuk pertemuan penting. Temennya nyuruh dia balik ke kantor cepet-cepet karena bosnya lagi marah-marah. Ada kesepakatan sama klien penting yang gagal deal dan cuma dia yang bisa nenangin bosnya. Bentar dulu, kamu yang baik bantu aku subscribe ya biar aku semangat bikin kontennya, makasih. Masuk ke ruangan bos dengan tenang, langsung dibikinin kopi racikan sendiri. Bener aja, bosnya langsung tenang dan marah-marahnya jadi tamat. Stafnya malah ikut ditawarin kopi juga. Bener-bener sekretaris kepercayaan ya ini. Cowok ini mau beli roti, tapi roti yang dia pilih udah habis diborong sama cewek ini. Dia minta cewek ini ngasih satu rotinya karena itu roti kesukaan dia dan bakal dia barter sama sandwich pesanannya. Cewek ini bilang roti-roti itu dia beli untuk dikasih ke teman-teman kantornya, tapi nggak apa-apa, satu roti aja bakal dia bagi. Cowok ini ngasih gantinya ke cewek ini dengan 2 roti, tapi dia nggak mau. Sampai di kantor, dia kaget kok cowok ini ngikutin dia, apa ada yang salah ya? Temennya ngasih tahu kalau cowok ini pegawai magang yang baru dan cowok ini seneng banget karena ternyata dia sekantor sama cewek yang cantik dan baik hati ini. Bapak ini mau kirim uang, dia dibantu sama pegawai bank ini untuk pergi ke kasa, tapi cewek ini nolak. Menurut dia penampilan bapak ini kayak gembel. Dia dibawa ke kasa lain, tapi ditolak juga. Katanya antrian masih panjang. Akhirnya dia dibantu sama pegawai bank ini untuk ngitung duitnya. Dia dikasih tahu kalau uangnya jangan dikirim semua, sebagian ditabung aja dalam bentuk deposito. Jadi dia dapat bunga yang besar, bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan bapak ini nurut. Bulan berikutnya bapak tua ini datang lagi sambil bawa karung yang isinya duitnya yang banyak untuk ditabung. Bulan berikutnya dia datang lagi ke bank itu dengan bawa temannya rame-rame untuk nabung di situ. Lagi-lagi dengan sabar pegawai bank ini bantu mereka untuk ngurus semuanya. Dia didatengin nih sama atasannya dan dikasih tahu kalau dia bakal dinaikkan jabatannya karena dia udah berhasil untuk merekrut banyak nasabah dan bank itu jadi maju. Ibu ini lagi ngasih pengarahan ke cewek-cewek yang lagi antri untuk interview. Tiba-tiba ada ibu tua ini datang dan minta antar ke satu ruangan, tapi pada cuek dan gak peduli. Cewek ini ngasih tahu kalau ibu ini salah gedung. Dia pengen nganterin ibu ini, tapi dia takut bentar lagi dipanggil masuk interview. Karena kasihan, akhirnya dia anterin juga ibu ini ke ruangan itu. Tapi ibu ini minta ditungguin, dia masih mau ngobrol sama orang di dalam ruangan itu. Dia mau balik tapi takut untuk turun lewat lift, jadi minta ditemenin lagi. Setelah selesai, dia ajak ibu ini buru-buru untuk turun. Dan dia kembali untuk interview, tapi udah terlambat. Dan dia gak boleh masuk lagi. Dia mau pulang, tapi dilarang sama ibu ini dan dia diantar masuk ke ruang interview. Ternyata
Ternyata ibu ini bos di perusahaan itu, dan kejadian minta antar tadi adalah salah satu cara untuk ngetes pegawai baru, dan akhirnya dia diterima kerja di perusahaan itu. Cewek ini ngelamar kerja di satu perusahaan untuk jadi asisten presiden direktur, dan dia mau diinterview sama pegawai cewek ini. Tiba-tiba presidennya datang nih. Katanya dia sendiri yang mau interview calon asistennya. Dia perkenalan diri nih, dia sebut nama sama umurnya. Habis itu dia disuruh senyum, kalau bisa sampai ketawa terbahak-bahak. Dia jadi bingung. Kata nih cowok, sejak dia datang cewek ini gak ada senyum. Padahal kalau mau jadi asistennya, dia harus bikin cowok ini bahagia setiap hari. Dia coba senyum, tapi jadinya nyengir. Dia coba ketawa, malah kelihatan gak tulus. Dia diajarin sama cowok ini dan akhirnya berhasil. Dia langsung keterima kerja. Dia jadinya gak berhenti senyum. Ini mah judulnya Senyummu Harus Mengalihkan Duniaku ya. Ibu tua ini belain cucunya yang mutusin gak mau lanjut kuliah, tapi dia disalahin sama anaknya sendiri dan secara gak langsung diusir dari rumah. Dia pergi tapi gak tahu arah tujuannya. Tukang taksi ini nawarin tumpangan karena malam itu lagi hujan. Dia ketiduran di dalam taksi. Pas buka mata, dia udah ada di satu ruangan yang kayak studio foto gitu. Fotografer yang mirip supir taksi ini nyuruh dia untuk siap-siap karena mau diambil fotonya. Dia nurut aja, foto itu mau dia siapkan untuk acara pemakaman kalau dia meninggal nanti. Bentar dulu, kamu yang baik bantu aku subscribe ya biar aku semangat bikin kontennya, makasih. Habis difoto, si tukang fotonya menghilang dan dia kaget pas lihat ke cermin, wajahnya berubah jadi muda, balik lagi ke usia 20-an tahun. Keluar dari studio itu, dia pergi makan ke restoran punya menantunya, tapi menantu dan cucunya gak kenal sama dia. Dia balik ke studio tadi mau minta penjelasan, tapi studio itu udah kosong.